Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit info tentang VNetrop ya. Ini ada berita terbaru. Pendiri Nicholas Kokolis dan Chan Jidogovan ditetapkan dalam seri majalah Otoritas tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Ingin ya, coba kita lihat thread ya. Ada berita apakah? Ini lagi periksa dulu ya linknya. Jadi Dr. Nicholas tuh diwawancarai lalu disebutkan di majalah Otoritas. Di sini ada banyak cryptocurrency awal yang telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit dan pengadopsi awal sangat diuntungkan untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi fair to fair yang adil dan terbuka. Industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Di sini Dr. Chan Jidogovan membawa keahliannya dalam perilaku manusia, komputasi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk VNetrop dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dan Universitas Stanford. Pekerjaan Dr. Van sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi sosial, dan munculnya modal sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen. Seorang teknologi seumur hidup, Dr. Nicholas Kokolis adalah pendiri dari kepala teknologi di VNetrop. Dr. Kokolis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online mencapai tujuan bersama di awal VH. Ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelumnya blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai dari postdoc-nya, dia juga memperkenalkan dan mengajarkan aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Jadi kalau lihat dari sini sih ya, ini kelihatannya luar biasa. Kita tinggal nunggu saja, biarlah Korten yang bekerja. Jangan terlalu banyak, wah ini hoax, wah ini. Memang ini proyek besar, proyek jangka panjang. Jadi intinya kita harus sabar menunggu. Toh juga cuman gratis kok, tiba ngeklik petir udah kan. Coba kita lihat lagi. Nah ini, karir akademik dan minat pribadi kami adalah apa yang benar-benar mengarah pada penciptaan VNetrop. Komunitas terbuka besar yang didukung oleh cryptocurrency terdistribusi paling luas di dunia.
yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Kami berdua menerima gelar PhD. Kami dari Universitas Stanford di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari 1 dekade dalam berbagai proyek. Sebelum PI, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas skala komunikasi sosial dan munculnya modal sosial yang belum dimanfaatkan. Ini adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis keuangan dan sosial dari cryptocurrency, tetapi frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Itulah yang memotivasi kali ya ini. Aduh, nggak jelas gini tulisan ini. Untuk membuat VNet. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan mengingatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembang blockchain baru menjadi terbaik. Peluncuran dalam beta menggunakan anggota ke jaringan ulangi protokol bersama dengan anggota mendesterilisasikan desain yang dihasilkan. Nah, terus ini si wartawan nanya lagi, bisakah Anda memberitahu bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain di industri cryptocurrency? Dijawab nih sama si Dr. Chan Diego Fan. Saya menyelesaikan PhD dalam ilmu antropologi dan Universitas Stanford dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia. Minat peneliti saya kemudian berfokus pada interaksi manusia, komputer, dan komunitas komputasi sosial, khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi. Blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Nah, Dr. Nicholas Kokalisnya jawab juga ya, saya telah menjadi teknologi sepanjang hidup saya. Sebagai sarjana muda, saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama di awal PhD. Bekerja saya membuka kerangka kerja untuk menulis kontak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Sebelum blockchain dan Ethereum muncul dan memperlibatkan sebagai tesis MS saya, PhD saya, tesis di Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial. Aduh, sorry nih, bahasa Inggris gua cak-cakan. Saya kemudian menjadi sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford, di mana saya memperkenalkan dan mengajar aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memperdayakan orang lebih dari sebelumnya. Melalui mempelajari materi pelajaran serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional. Jadi sini udah jelas ya visi misinya VNetwork tuh apa, terus pendirinya
Vinektot tuh siapa gitu. Ya udah kelihatan sih, tinggal sabarnya aja gitu. Sini pun masih banyak ya, masih banyak tentang KYC segala macam gitu. Yang dijelasin sama si dua perintis Paynetok ini gitu. Ya tinggal baca aja, nanti buka linknya yang tadi di aplikasi, tinggal sini. Intinya sini luar biasa lah. Kita tinggal nunggunya. Toh sejelek-jeleknya ini emang hoak gitu ya. Emang hoak ya. Udah tuh kan gratis, kita daftar juga gratis. Nggak ada yang dirugikan. Apa juga yang dirugikan gitu. Oke? Baca. Bahasa yang gak enak atau bahasa yang saya balelol, saya baru bikin YouTube. Mudah-mudahan bisa membantu para pioner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.